Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal dari kelas 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas biomekanika. Yang pertama ada pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi, kedudukan, atau tempat suatu benda terhadap titik acuan tertentu seiring berjalannya waktu. Yang selanjutnya ada macam-macam gerak. Yang pertama ada gerak lurus, yang kedua ada gerak putar, dan yang ketiga ada gerak gabungan. Yang pertama gerak lurus. Gerak lurus merupakan suatu objek yang jika diamati akan meninggalkan jejak berupa suatu garis lurus. Contohnya seperti jalannya bola bowling yang menggelinding. Gerakan lengkungan yaitu gerakan suatu objek yang membuat jejaknya berupa garis lengkung. Contohnya yaitu jalannya bola atau peluru di udara. Yang kedua yaitu gerak putar. Gerak putar terjadi bila suatu objek bergerak pada jalan yang melingkar atau mengelilingi suatu titik yang tetap. Contohnya seperti sendi saat diputar. Yang ketiga yaitu gerakan gabungan. Gerakan gabungan terjadi secara bersama antara gerak lurus dan gerak putar. Sebagian segmen dari benda bergerak lurus dan sebagian lagi bergerak berputar. Contohnya seperti pengendara sepeda. Tubuh bagian atas bergerak lurus, sedangkan bagian bawah akibat dari hasil gerakan mendayung atau memutar dari kedua kaki. Yang selanjutnya ada kinematika. Kinematika itu membahas tentang gerak benda itu sendiri, berkaitan dengan masalah ruang dan waktu, tanpa melihat apa penyebab pergerakan benda tersebut. Contohnya seperti pada saat lomba 400 meter, di trek 400 meter, namun perpindahan mereka akan menjadi nol, karena start dan finish pada titik yang sama. Yang selanjutnya ada kinetika. Kinetika berhubungan dengan suatu gerakan atau gaya. Kegiatan olahraga yang melibatkan suatu aplikasi, gaya-gaya pada subjek maupun objek dalam suatu kegiatan olahraga. Contohnya pada saat bersepeda. Saat mengayuh sepeda, roda berputar dan bergerak maju, menghasilkan energi gerak. Selanjutnya yaitu ada hukum Newton. Yang pertama ada hukum Newton 1, yang berbunyi sebuah benda yang diam akan tetap diam, dan yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, selama tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. Contohnya yaitu ketika mobil yang semulanya diam lalu tiba-tiba bergerak, maka badan kalian akan kedorong ke belakang. Akan tetapi jika semula mobil melaju kencang, kemudian direm, maka badan kalian akan ke depan. Hukum Newton kedua, ilmu yang mempelajari gerak yang memperhitungkan penyebabnya. Contohnya seperti pada saat naik sepeda, ketika menuju jalan yang menurun, maka sepeda akan bertambah kecepatannya. Artinya, gerak kamu yang menggunakan sepeda mengalami penambahan kecepatan. Yang selanjutnya ada hukum Newton ketiga, menyatakan bahwa jika suatu gaya diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Contohnya seperti seorang anak memakai skateboard. Jika anak tersebut mendorong tembok, maka tembok akan mendorong tangan dengan besar gaya yang sama tetapi berlawanan, sehingga anak tersebut terdorong ke depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.